Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersama dalam program Cahaya Kolbu, bagaimana kita memotret Islam dari berbagai sudut pandang. Masih bersama Dr. Siti Aminah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Ibu, sangat menarik ketika kita berbicara remaja dengan karakternya. Tetapi ketika kita melihat hari ini, bagaimana ketika remaja tidak semuanya mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tua, bisa jadi karena kesibukan dan sebagainya. Apakah memang kondisi karakter hari ini, apakah harus dititipkan di bangku sekolah saja, atau tetap dari rumah untuk menjadi pijakan awal, atau nanti kemudian lingkungan masyarakat yang akan membentuknya? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, memang ini sesuatu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Pemirsa yang berbahagia ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, apalagi karakter, bahkan ada yang mengatakan bahwa karakter itu adalah bawaan. Jadi ada pengaruh daripada bawaan dia sejak lahir. Itu ada ahli yang mengatakan seperti itu. Tetapi tentu dalam pendidikan kita mengenal memang ada yang sebagai bakatnya. Jadi pendidikan itu bisa dipengaruhi oleh bakat, oleh ada faktor keturunan di sini, kemudian tentu lingkungan yang sangat mendukung, ya lingkungan keluarga terutama. Kemudian lingkungan sekolah, lingkungan belajar, dan tentu saja lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu bukan hanya berpusat pada sekolah, tapi adalah merupakan suatu kolaborasi tentunya, ya. Jadi suatu hal yang tidak bisa terpisahkan antara pendidikan di sekolah, kemudian di rumah, dan juga di masyarakat. Nah, kalau kita melihat saat ini, kondisi remaja kita saat ini, ada hal yang kurang sebenarnya. Ada hal yang hilang dari unsur pendidikan ini. Jadi kalau dulu memang kita bisa merasakan, mungkin kalau saya pribadi, saya bisa merasakan bahwa saya adalah hasil pendidikan dari seluruh masyarakat di sekitar saya. Seperti itu, ya. Jadi di samping guru itu, kalau pendidikan di sekolah itu hanya berapa jam. Kemudian kembali ke rumah, tentu orang tua di rumah seperti apa. Nah, yang saya katakan hilang saat ini, kepedulian masyarakat yang agak menurun dibanding dengan di era kita dulu. Jadi saat ini nafsi binafsi itu muncul sangat jelas. Persaingan itu hanya terkadang ingin menonjolkan untuk dirinya sendiri, untuk anaknya sendiri. Padahal sebenarnya itu kita kalau kita membangun lingkungan pendidikan yang bagus, jangan kita hanya membangun lingkungan pendidikan di keluarga kita sendiri. Karena anak kita keluar dari rumah juga tentu akan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka memang dalam membangun pendidikan ini harus kerjasama seperti itu antara guru di sekolah, kemudian orang tua di rumah, dan juga masyarakat. Nah, ada hal lagi yang menarik. Saat ini kita, kalau dulu ya, orang tua itu menyerahkan betul-betul pendidikan itu ke sekolah. Ketika anak itu di sekolah, itu menjadi hak dan kewajiban guru untuk mengolah anak sebaik mungkin. Namun sekarang dengan pergeseran yang terjadi, kita lihat juga kadang ada orang tua yang selalu memberikan protes lah, bahkan ada yang bisa bertindak kekerasan atas ketidakpuasan yang dirasakan terhadap pendidikan yang ada. Nah, ini juga yang sangat mempengaruhi daripada remaja kita. Nah, jadi kalau kita merunut, ya sebenarnya memang itu tadi harus ada sinergi. Kemudian pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi di sekolah pun ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Kemudian kita kenal juga pendidikan masyarakat, seperti ada lembaga-lembaga masyarakat yang membuat sebuah kegiatan, tentunya yang memfasilitasi daripada remaja-remaja kita sehingga dia tidak lari kepada hal-hal yang negatif atau pergaulan atau perkumpulan-perkumpulan yang tidak membawa manfaat tapi malah merugikan mereka. Nah, contohnya kalau dulu ada pengkaderan-pengkaderan misalnya untuk anak-anak itu diajari berorganisasi. Tentu yang dirasakan masuk sini juga sama dengan saya rasakan, bahwa kita itu banyak mendapatkan suatu pengetahuan yang di luar daripada pendidikan formal yang ada di sekolah. Tetapi kita bisa
mendapatkan pendidikan itu, melatih diri kita itu melalui pendidikan-pendidikan atau pelatihan-pelatihan informal yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Oke Bu, sangat menarik memang. Berarti harus ada sinergi antara orang tua di rumah, kemudian sekolah dalam arti kapasitas guru, menitipkan guru dan sebagainya, dan masyarakat. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa karakter itu kita harus meneladani Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai uswah hasanah. Berarti di sini ada kapasitas orang tua, guru maupun masyarakat, mungkin tokoh masyarakat yang bisa menjadi panutan. Bagaimana karakter itu bisa terserap ke dalam diri remaja. Bagaimana kondisi hari ini ketika remaja sekarang mengidolakan mungkin lebih banyak menyerap drama Korea dan sebagainya, sehingga pendidikan karakter yang pas, apa yang perlu dilakukan kondisi hari ini? Gini, jadi memang dalam era global saat ini dengan kemudahan penggunaan media informasi yang luar biasa, saya rasa semua itu kan kita berlomba ya. Kalau dalam pengajian itu kita mengetahui bahwa dalam diri kita itu kan ada selalu negatif dan positifnya. Itu nilainya 100% yang selalu tarik menarik. Nah, ketika positifnya lebih tinggi, negatifnya menurun seperti itu. Nah, dalam penggunaan IT ini sebenarnya juga kita bisa lihat, tinggal kita harus berlomba dengan mereka. Nah, jadi seperti apa yang dilakukan oleh Inews TV dalam Cahaya Kalbu ini adalah merupakan suatu hal langkah yang bagus, yang kami harapkan ini bisa muncul seperti ini. Jadi yang muncul di media sosial itu jangan hal-hal yang negatif terus ya. Ketika hal-hal yang positif ini malas ya atau kurang, maka yang dominan nanti adalah tayangan-tayangan negatif, dan tentu itu yang akan membangun daripada anak-anak kita. Nah, di Dinas Pendidikan alhamdulillah ada lomba-lomba keagamaan yang kita laksanakan, yang itu memfasilitasi remaja untuk bisa berkreasi, dan ternyata remaja kita itu luar biasa, kita fasilitasi mereka. Mungkin juga nanti suatu saat di Inews TV ini bisa mengundang alumni-alumni misalnya yang juara ceramah kemarin, mungkin bisa. Nah, jadi yang tampil di media itu bukan hanya artis-artis Korea saja yang ada di media, tapi ada hal-hal yang positif dari anak kita yang bisa. Sekarang kan alhamdulillah ya kita bebas ya, bebas membuat konten-konten positif. Mereka memberikan konten-konten negatif, ya kita berusaha menampilkan konten-konten yang positif. Tentu kita harus berlomba mengimbangi. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairatnya itu yang harus muncul. Bu, semakin kita harus memberikan pencerahan kepada remaja kita. Kita akan lanjutkan di sesi ketiga nanti. Dan memberikan mereka peluang tentunya. Peluang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang apa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, terutama dari kasih peserta anak didik dan pengembangan karakter? Apa yang nanti akan menjadikan solusi bagi pendidikan karakter anak-anak remaja kita? Kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali saat lagi.